Jadi sebenarnya airport Buleleng ini kan sudah digagas sejak lama ya, sudah ada studinya oleh para ahli ya, termasuk memang sebelum ditetapkan di Kubu Tambahan ya Bali Utara, beberapa tahun sebelum itu sudah dilakukan studi di mana titik-titik yang bisa dibangun airport sebagai alternatif daripada airport fungsi berai kan. Akhirnya para ahli, para pakar, utamanya para pakar penerbangan ya, studinya itu menetapkan di Kubu Tambahan opsinya baik itu di darat maupun ada yang di laut kan gitu titiknya di sana. Dan kalau nggak salah itu Perda RW Provinsi sudah menetapkan di sana dan masuk dalam proyek strategis negara ya. Dan ini sungguhnya menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat Bali dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Karena keseimbangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan sudah menjadi isu sejak lama, mengingat Bali Utara, Buleleng khusus, jumlah penduduk kan paling tinggi di Bali ya. Banyak tokoh-tokoh kita, termasuk kita punya gubernur, yang mulai dari Madi pasti ke hari ini Pak Wayan Koster dari Buleleng ya, Bu Megawati juga nenek beliau dari Buleleng ya. Sesungguhnya ini menjadi harapan sangat kuat dari masyarakat Bali agar pembangunan airport Buleleng ini bisa terrealisasi dan terwujud. Apalagi Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mendapat julukan Bapak Infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentu ketika ada isu terakhir belakangan ini bahwasannya titik airport yang sudah ditetapkan menjadi juga proyek strategis nasional di Kubu Tambahan kemudian dicoret, tentu ini banyak yang tersentak dan terpukul ya. Tentu saya sendiri selaku masyarakat Bali sungguhnya berharap jangan dulu dicoret titik airport sebagaimana yang sudah ditetapkan baik pemerintah Bali maupun nasional menjadi proyek strategis nasional sebelum ada opsi alternatif lain yang dimungkinkan untuk dibangun airport ya. Karena belakangan pemerintah kan lagi sedang mencari alternatif ya, opsi-opsi di tempat lain ya, yang memang sebelumnya sudah ada studi yang memang titik tersebut memang dianggap kurang layak begitu ya, sehingga pilihan terakhir dari berbagai para ahli, para pakar itu adalah di Kubu Tambahan. Jadi sekali lagi kalau bisa kita memohon berharap sepanjang belum ditentukan di tempat lain yang memungkinkan ya, ada studinya, jangan dulu dikeluarkan dari proyek strategis nasional. Jangan sampai ketika titik ini sudah di take out, sudah dikeluarkan dari proyek strategis nasional, kemudian di tempat lain juga tidak ada tempat yang layak kan itu. Akhirnya pemerintah kembali lagi kemudian menjadikan titik koordinat di Kubu Tambahan menjadi pembangunan airport opsi kedua dari Bali. Jangan sampai pemerintah ini buang-buang energi begitu ya, karena ini kan proses sudah lama ya, banyak yang sudah terlibat di situ baik di swasta maupun pemerintah, anggaran juga yang dibutuhkan untuk sampai ditetapkannya titik tersebut juga lumayan banyak ya. Manakala ini tiba-tiba dicoret, sementara alternatif lain yang lebih seksi yang bisa diterima oleh semua kalangan, terkhusus para pakar penerbangan belum ada. Jadi menjadi pekerjaan yang sia-sia dan merugi. Masyarakat juga kehilangan harapan. Sementara airport Buleleng ini adalah salah satu harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, terkhusus saudara kita yang ada di Bali Utara. Pak, apa maknanya pencoretan proyek Bandara Bali Utara dari proyek strategis nasional di era kepemimpinan Jokowi ini, Pak? Di era SBY kan banyak hal diberikan kepada Bali ini, mungkin seperti berbanding terbalik gitu atau seperti apa? Ya memang aspirasi masyarakat ya yang saya terima, baik itu
nomor telepon, di grup WhatsApp para tokoh masyarakat gitu. Pak SBY 10 tahun yang didedikasikan, yang didapatkan Bali kan memang cukup banyak ya. Ada airport Ibu Sumarai, airport mini memang terindah ya di ASEAN. Begitu juga Tol Bali Mandara menjadi ikon pembangunan Bali. Setiap pesta kesenian Bali 10 kali Pak SBY datang setahun. Setiap hari raya Nyepi ada forumnya untuk dihadiri presiden yang disebut dengan Dharma Santipi. Pak SBY datang setahun 10 kali datang pada pesta kesenian Bali, 10 kali hadir dan datang pada forum Dharma Santipi kan. Tentu publik yang namanya rakyat yang memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan, memilih tokohnya kemudian terpilih menjadi presiden, itulah disebut dengan mandat rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi belakangan ini kan diskusi-diskusi masyarakat menjadi panjang ya. Kemarin di pesta kesenian Bali Pak Jokowi nggak datang, sementara tidak ada agenda lain yang lebih penting yang beliau hadiri kan. Karena masyarakat kan bisa tracing di Google ya. Kenapa nggak hadir pada acara pesta kesenian Bali Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi dipilih oleh 92% rakyat Bali. Kan ini menjadi pertanyaan masyarakat yang sampai hari ini memang belum ada jawabannya. Mengingat pada hari yang sama beliau tidak ada aktivitas yang lebih penting dari acara pesta kesenian Bali yang diharapkan memang dihadiri oleh presiden sendiri. Begitu juga berkaitan dengan airport Buleleng yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali ketika itu bisa terwujud sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, terkhusus masyarakat Bali yang ada di Bali Utara. Ketika ini mau dikeluarkan dari proyek strategis nasional, memang masyarakat sangat terpukul, sangat kecewa ya. Karena Pak Jokowi ini kan masa pemerintahan kisaran 2 tahun ya, 2 tahun. Apalagi pemilu ini sudah sekitar 18 bulan lebih lagi sedikit, 14 Februari 2024. Jadi yang masa kepemimpinan beliau memang sangat pendek. Tentu di ujung kekuasaan ini kita berharap beliau membuat legacy yang bagus ya, yang sangat diingat, dicintai oleh masyarakat Bali. Pak Jokowi kan sangat dicintai masyarakat Bali. Kita harap juga beliau sangat cinta Bali, sehingga apa yang menjadi harapan rakyat Bali itu bisa diwujudkan oleh presiden kita hari ini. Jadi pembatalan itu melukai hati masyarakat Bali, Pak? Tentu kalau kita ikuti ya komunikasi dengan masyarakat memang sangat terpukul, sangat kecewa. Apalagi kemudian kalau dibilang bukan dibatalkan ya, tapi dicari alternatif tempat lain. Karena alternatif tempat lain kan belum pasti titiknya lebih bagus kan, lebih bagus sungguhnya menurut usul saya, aspirasi juga beberapa masyarakat, jangan dikeluarkan dulu ya titik airport di Kubu Tambahan ini sepanjang belum ditentukan tempat lain yang lebih layak. Kira-kira begitu menjadi harapan masyarakat. Terakhir mungkin harapannya kepada Pak Gubernur, Pak, selaku pemimpin Bali ini kan juga masa jabatan beliau habis lagi setahun gitu. Itu juga menjadi janji kampanye. Bagaimana ini harusnya bisa diperjuangkan? Nah ini sebenarnya itu kenapa rakyat Bali memilih hampir 2 kali berturut-turut ya putra dari Buleleng. Karena harapan masyarakat Bali itu adalah berharap memang Bali Utara ini bisa seimbang ekonominya, bisa tumbuh ya. Oleh karenanya justru disinilah masyarakat Bali berharap bagaimana Pak Gubernur bisa mengamankan proyek yang sudah disepakati oleh pemerintah, begitu juga swasta yang akan terlibat juga siap di situ kan. Terlepas dari ada konflik, tentu yang namanya proyek besar tentu ada konflik ya. Saya yakin Gubernur dengan kapasitas yang dimiliki sebagai Murdani Jagat Bali akan mampu mencari solusi yang terbaik. Karena ini juga bagian legasi daripada beliau ketika menjadi Gubernur Bali, apalagi beliau juga menjadi istilahnya putra Buleleng ya, yang jadi Gubernur Bali. Tentu beliau memiliki kepentingan yang utama bisa terwujudnya airport di Bali Utara.